Di kesempatan kali ini, lagi-lagi saya akan membahas tentang orang terkaya di muka bumi, yakni Elon Musk. Orang yang mempunyai kekayaan mencapai 304 miliar US dollar atau setara dengan 4.350 triliun. Ya, dengan uang segitu, Elon Musk hampir bisa melunasi hutang Indonesia yang mencapai 7.000 triliun. Tapi kali ini saya nggak akan membahas tentang kekayaan yang dimiliki Elon. Namun, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara berpikir inovatif seperti Elon Musk. Cara berpikir ini berhasil menjadikan ia menciptakan berbagai penemuan-penemuan yang berhasil mengubah dunia. Apa saja itu? Mari kita simak video berikut ini. Ya, yang pertama ada expert generalis. Expert generalis adalah sebuah istilah untuk orang-orang yang mempunyai keahlian dalam banyak bidang dan benar-benar ahli di bidang yang dimilikinya itu. Expert generalis ini memang pantas disematkan untuk Elon Musk. Bagaimana tidak, ia memang benar-benar ahli dalam banyak bidang. Sebagai contoh, ketika Elon mempelajari internet, ia berhasil mendirikan XCOM atau PayPal. Ketika ia mempelajari transportasi, ia berhasil menciptakan Hyperloop. Ketika ia mempelajari tentang renewable energy, ia berhasil menciptakan mobil listrik super canggih, yakni Tesla. Ketika belajar tentang roket dan sains, ia berhasil mendirikan SpaceX. Rocket launch in a very long time. Falcon Heavy is configured for flight. T-15, stand by for terminal count. SpaceX Falcon Heavy, go for launch. 10, 9, All systems command is green. Side booster ignition. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di sisi lain, ada lawan dari expert generalis, yakni spesialis atau orang yang ahli dalam satu bidang. Namun, saat ini dunia berkembang sangat pesat setiap hari. Kemajuan teknologi baru dibuat, dan dengan itu muncul cara baru untuk menyelesaikan sesuatu. Terus-menerus mengandalkan keahlian yang sama mungkin tidak selalu menjadi pilihan yang paling bijaksana. Sebetulnya ketika di sekolah pun kita diajarkan untuk menjadi seorang expert generalis, yang mana kita harus menguasai semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pun demikian dengan dunia kerja. Sebagai contoh, kita seorang karyawan kantor. Terkadang kita dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik, dituntut untuk bisa menguasai komputer, dituntut untuk bisa menguasai bahasa asing ataupun yang lainnya. Sebetulnya, tanpa kita sadari, kita adalah seorang expert generalis. Namun terkadang, kita tidak ahli di bidang yang kita geluti itu. Lain halnya dengan Elon Musk, dia benar-benar ahli di bidang yang ia geluti itu, sehingga mengantarkan ia ke puncak kesuksesan. Dan Elon Musk paham betul bagaimana caranya melihat sebuah peluang yang kemudian dia eksekusi untuk menjadi sebuah mahakarya. Elon Musk cenderung memahami kebutuhan orang lain dan dia memanfaatkan kekuatannya untuk menciptakan sebuah solusi. Memang bisa dibilang sangat sulit jika meniru apa yang dilakukan oleh Elon Musk, yakni dengan menciptakan berbagai mahakarya yang berpengaruh terhadap dunia. Namun, sampai saat ini kita bisa meniru mindset yang dipakai Elon Musk dan bagaimana implementasinya. Juga kita harus sadar bahwa terus-menerus mengandalkan keahlian yang sama mungkin tidak selalu menjadi pilihan yang paling bijaksana. Kita harus terus mendevelop kemampuan kita, mengimprove skill kita agar kita bisa survive di dunia yang serba cepat mengalami perubahan ini. Kalau kita tak pandai beradaptasi, maka bersiaplah, kita akan tergantikan.
Kemudian, cara berpikir inovatif ala Elon Musk selanjutnya adalah think different atau berpikir berbeda. Maksudnya adalah Elon Musk sebelum menciptakan sebuah produk, ia selalu mengamati pasar terlebih dahulu. Apa yang sudah ada, apa yang belum ada, atau apa yang perlu ditingkatkan dari produk yang sudah ada itu. Dengan demikian, produk yang diciptakan oleh Elon Musk selalu bersifat inovatif dan selalu membawa perubahan yang lebih baik. Sebagai contoh, ketika Elon Musk menciptakan mobil listrik super canggih, yakni Tesla. Dulu, mobil listrik sangatlah berbeda dengan yang sekarang. Mobil listrik zaman dahulu memiliki desain yang sangat buruk dan sangat lambat, serta daya tahan baterainya yang tidak cukup lama. Oleh karena itu, Elon Musk memfokuskan diri untuk melakukan riset dan pengembangan produk sebelum benar-benar meluncurkan produknya. Alhasil, dari pola pikir think different ini, Elon Musk berhasil mengevolusi mobil listrik dari yang sebelumnya dianggap sangat buruk, lambat, desainnya yang sangat jelek, dan harganya yang relatif mahal. Kini, mobil listrik besutan Elon Musk benar-benar mengubah segalanya. Memiliki desain yang sangat mewah, futuristik, harganya terjangkau, dan yang lebih gila, daya tahan baterainya yang cukup lama. Wow! Ada banyak cara untuk bisa menerapkan pola pikir ini. Yang salah satunya adalah dengan menggunakan metode ATM, yakni amati, tiru, dan modifikasi. Kreativitas inilah yang telah menjadikan salah satu cara untuk bisa memiliki pola pikir yang berbeda dari orang lain. Mungkin sebagian dari kita sudah tak asing lagi dengan istilah think big. Ya, arti singkatnya adalah berpikir besar. Maksud dari berpikir besar ini bukan cuma kita membayangkan suatu angan-angan atau suatu impian besar untuk diwujudkan di masa yang akan datang. Tapi lebih daripada itu. Think big adalah modal awal untuk membuka banyak kemungkinan di depan mata dan membebaskan pemikiran yang kita miliki. Sebagai contoh, di masa lalu, Elon Musk pernah bermimpi akan melakukan revolusi industri mobil dan menciptakan mobil yang ramah lingkungan. Traveling ke Mars, membangun terowongan khusus untuk kereta super cepat. Bahkan, salah satu mimpi yang paling ekstrim adalah menanamkan artificial intelligence ke otak manusia untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Dari sekian banyak impian yang di masa lalu yang dianggap mustahil oleh kebanyakan orang, tapi Elon Musk sudah berhasil mewujudkan dua impian besarnya itu, yakni melalui Tesla dan SpaceX. Elon memaksa dirinya untuk keluar dari comfort zone dan memberanikan diri menghadapi rintangan dan tantangan untuk mewujudkan mimpinya. Bahkan ketika orang lain bekerja hanya 40 jam seminggu, dia mendorong diri untuk bekerja lebih banyak, lebih keras, dan dengan hasil yang lebih baik demi merealisasikan impiannya yang tampak impossible jadi possible. So, jangan ragu dalam proses meraih sukses. Kamu bebaskan pikiranmu untuk menemukan inspirasi dan ide-ide besar. Catat dan visualisasikan jika perlu setiap impian yang ingin kamu wujudkan. Keberhasilan Elon Musk dalam menciptakan penemuan-penemuan yang berhasil merubah dunia tentu tak terlepas dari bagaimana ia memahami sesuatu, bagaimana ia belajar hal-hal baru dengan cepat. Dalam hal ini, Elon Musk pernah membagikan tipsnya dan memberikan kunci dari pembelajaran yang efektif. Dalam berpikir, Elon Musk selalu menggunakan metode first principle thinking untuk menciptakan sebuah produk. First principle pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani Aristoteles. First principle adalah dasar utama suatu hal diketahui.
Metode ini membantu kamu untuk bisa belajar dan melakukan apapun secara terstruktur dan sistematis. Dengan gaya berpikir ini, kamu langsung menggali informasi dasar yang paling penting. Pola pikir first principle bisa membantu kita menemukan akar suatu masalah dan melahirkan solusi yang tepat. Contoh penerapan first principle Elon Musk dalam sains dan teknologi adalah tentang mobil listrik. Sebelumnya, mobil listrik bukanlah kendaraan yang menarik. Lantas kemudian, Elon Musk menyelidikinya. Elon mengupas semua komponen mobil listrik sampai hal yang paling mendasar. Dari hasil riset dan temuannya, ia menyimpulkan bahwa kenapa mobil listrik tidak maju dan tidak diminati? Jawabannya adalah karena harga jualnya mahal dan jarak tempuhnya yang pendek. Kenapa harga jualnya mahal dan jarak tempuhnya pendek? Karena biaya produksi baterai mahal dan tidak tahan lama. Lalu, kenapa produksi baterai mahal dan baterai tidak tahan lama? Karena material untuk membuat baterai tidak diperoleh secara langsung dan teknologi baterai masih sangat terbatas. Hal tersebut dilakukan begitu seterusnya sampai diketahui bahwa permasalahan mendasar dari sebuah mobil listrik adalah teknologi baterai. Sehingga Elon Musk mulai berfokus pada hal itu. Dengan pendekatan first principle ini, kita dapat melakukan suatu perubahan yang sangat drastis. Oleh karena itu, cara berpikir inovatif ala Elon Musk ini semoga bisa menjadi inspirasi kepada pelaku bisnis untuk pantang menyerah dalam berinovasi di berbagai bidang bisnis. So, itulah tadi beberapa cara berpikir inovatif ala Elon Musk. Semoga dengan cara-cara di atas bisa membantu kita agar lebih produktif lagi. Sekian dari saya and see you in the next video. Bye.